Efek netizen mendesak Budi Ari mundur dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang membuat Projo kelejutan dan juga menuding loyalis Anies dan juga Ganjar efek dari kekalahan sehingga bisa nyinyir seperti ini. Dan sontak hal ini membuat para netizen semakin gerah dan menampol congor dari Projo ini. Wet dah nih menteri abal-abal ya, bukannya mikir, malah tuduh orang, Malah nuduh. ya kan? Begini nih kalau misalkan ya menteri ini diangkat dari ketua Projo kan, jadi pikirannya negatif terhadap lawan politik. Ya kalau memang situ bisa kerja, rakyat gak bakalan mungkin suruh situ mundur dari jabatan Menteri Menkominfo. Ya kan, rakyat suruh mundur karena situ gagal mempertahankan data negara. Ya kan, apa yang dikerjakan selama ini? Sisa-sisa dari pendukung capres yang kalah. Kok bisa gitu ya? Berpikirnya tuh selalu kayak gini. Pemilu tuh sudah selesai. Dan ini bukan lagi persoalan sekelompok orang, apalagi hanya terkait dengan mereka yang sisa-sisa dari kemarin yang kalah gitu. Aduh, terlalu naif ya Allah. Ini di persoalan bangsa yang bahkan mengkritik dengan keras. Itu semua kalangan, dari kalangan politisi, akademisi, dari kalangan generasi yang sangat-sangat muda sampai yang sangat tua. Dari bahkan seorang petani sekalipun kemarin itu loh yang mengkritisi itu, bahkan seorang petani dia bilang begini, tidak mungkin virus itu masuk begitu saja. Biasanya itu karena suka buka tuh situs-situs yang gak jelas kayak judi online, situs film biru dan lain-lain. Itu ngomong petani loh. Jadi saya lihat bahkan teman saya yang kemarin juga mendukung 02 tuh, keras loh bilang kayak gini tuh, dia seorang akademisi. Ini parah dia bilang. Jadi ini bukan masalah sebatas itu. Memang ada kaitan gitu loh ya. Sebenarnya kalau saya pribadi nih, saya lebih mengkritisi pemilihan seorang pejabat itu bukan karena faktor profesionalisme. Lebih karena kedekatan ini tuh parah. Budaya seperti ini harus diberantas itu. Akhirnya kan kayak gini. Ingat, Malaysia, Singapura itu sekarang indeks perlindungan cyber mereka itu tertinggi sekarang itu ya. Dan dilihat, coba saya cek itu. Yang memangku jabatan di sana itu memang pakar di bidang IT. Lah kita ini kan habis-habisan dikritisi karena memang terlalu melampaui batas. Sekelas negara gitu, datanya bisa habis diambil orang. Dengan ketahanan yang sedemikian parah. Bahkan warnet saja lebih hebat itu memproteksi data mereka daripada negara. Dan banyak pakar bilang keamanan negara kita begitu lemah sehingga para hacker tuh kalau latihan mau ngejebol sebuah situs itu malah situs pemerintah itu paling gampang buat latihan. Ini kan memalukan, para dana untuk perawatan ya untuk cyber kita ini, pertahanan data itu mencapai 700 miliar coba. Ini dana-dana begitu besar. Kalau gini kan lebih kasih swasta aja lebih hebat gitu. Dan seringkali meragukan ya, bangsa kita ini seperti tidak mampu. Ya ampun, banyak dari bangsa kita, anak muda kita, orang-orang hebat yang bahkan diakui dunia terkait persoalan IT itu. Tolong jangan terlalu dibawa ke politik sekarang. Ini persoalan bangsa kita. Ini gimana nih menurut kalian seperti ini nih? Laskar Projo protes katanya persoalan data nasional kita yang bocor itu dipolitisasi. Tong, jabatan menteri itu jabatan politik, ya. Jadi politik itu artinya urusan republik, urusan rakyat. Semua boleh berkomentar. Kenapa Anda tarik-tarik jadi soal kalah atau menang pilpres? Anda lihat nggak dari fraksi Golkar dan lain itu juga mempertanyakan dalam sidang di DPR, Komisi 1. Jadi jangan kayak anak kecil. Menteri lo emang pantas mundur karena apa? Nggak capable. Itu aja. Bukan ngaku salah. Ya kan? Tanggung jawabnya di mana? Kalau di luar negeri udah mundur. Ya, malu dikit dong. Dikit-dikit pilpres, dikit-dikit politik. Urusan pemerintahan, urusan rakyat ya urusan politik lah. Masa urusan agama, urusan sosial? Nggak mudeng lu. Parah. Mereka
Ketawa aja. Aduh, gue kedenger itu ketawa banget, tau gak? Ketawa aja. Aku nanya nih, EPK-nya Jokowi berapa sih? Biasanya sih, ya kan, anak akan menurun EPK-nya orang tuanya. Bener nggak? Si Gibran 2,3 ya. Masalahnya apa yang ditanyakan, apa yang dilakukan sama menteri-menterinya Jokowi, Jokowi selalu bilang, mana gue tahu, tanyakan aja sama mereka. Dia itu presiden, dia dia presiden, atau dia anak buah. Selalu melempar-lempar. Gue juga heran, ada apa dengan Jokowi ini? Hah? Ketawa aja ya Allah. EPK-nya Jokowi itu berapa sih? Penasaran? Ada yang tahu nggak? Tolong dong komen dong. Tentang Budi Ari, dia berstatement apa? Ya kan, dia ngomong apa? Ternyata hancur loh di tangannya Budi Ari. Kominfo di tangannya Budi Ari hancur. Apakah dia waktu mau merekrut seorang projo? Budi Ari kan projo ini, basernya Jokowi, ya kan? Untuk mendudukin Kominfo apa? Jokowi tidak bisa melihat, tidak bisa ini. Asal nyomot, asal naruh. Aduh, ketipu masal. Jujur gue ketipu. Saya ketipunya bukan karena ini, saya ketipu karena seorang Jokowi berjanji ingin menuntaskan kasus HAM waktu itu, ya kan? Apalagi dilihat dari framingnya dia gorong-gorong, ya kan? Saya kan berusaha ingin bagaimana menuntaskan kasus HAM. Setelah jadi apa yang terjadi? Menaruh Prabowo ke kabinetnya dia. Ini ada orang lagi, aku tadi masuk sebuah room, gue ketawa ini, pendukungnya 02 ini ngomong apa katanya. Saya berharap Prabowo akan memperbaikin negara ini. Gimana berharap sama orang yang kasus pribadi, masalah pribadinya aja dia tidak mau menuntaskan, malah dia kabur, mau mengharap negara ini dipimpin sama orang kayak gitu akan baik. Hah? Nanti jawabannya ini pendukung 02, Prabowo kan kaya, mau nggak Prabowo untuk menyumbang, untuk menurunkan dolar, terus menganukan semua hartanya, menyumbangkan hartanya ke pemerintahan, mau nggak memiskinkan dia, untuk negara ini, mau nggak? Makanya pendukungnya 02 itu semua IQ-nya 58, lebih rendah daripada si Panse aja 78. Paham? Makanya dia akan memilih berdasarkan kekayaan. Selamat. Ya, itulah komentar nyelkit dari Miss Julid yang menyatakan bahwa semua pendukung dari Prabowo Gibran maupun Jokowi IQ-nya itu 58, yang di bawah IQ dari simpanse. Dan saya kira itu betul, karena mereka hanya bisa dihargai dengan bansos tanpa berpikir persoalan bagaimana kemajuan bangsa dan negara ini. Nah, kemudian persoalan projo lagi dan lagi. Saya kira kebencian projo ini terhadap Pak Anies dan juga Pak Ganjar sudah mendarah daging sehingga apapun itu dikait-kaitkan. Bahkan persoalan permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini, kita ini sebagai rakyat Indonesia ketika mengkritisi permasalahan tersebut, maka kita dianggap sebagai pembenci dan dianggap nyinyir karena efek kekalahan. Padahal Budi Ari sudah jelas-jelas bahwa gagal dalam hal mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Dan wajar jika rakyat Indonesia mempertanyakan maupun mengkritisi apa yang menjadi kualitas Budi Ari ini, karena yang menggaji kita, yang menggaji adalah rakyat, yang memberikan mereka pekerjaan adalah rakyat. Dan wajar saja jika yang mempekerjakan itu menanyakan persoalan karyawannya, menanyakan persoalan kualitas karyawannya yang bekerja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bosnya, yaitu kita sebagai rakyat adalah bos dari mereka. Saya kira projo ini perlu diruqyah,
atau otaknya mesti dibersihkan karena mungkin banyak lumut yang menempel di dalam otaknya sehingga tidak mampu untuk berpikir secara normal, hanya bisa menuduh secara membabi buta, menuduh siapapun yang mengkritisi junjungannya. Dan ini sangat berbahaya. Kita seolah diharapkan untuk berdiam saja menerima nasib apapun yang dilakukan oleh junjungannya Jokowi maupun jajaran-jajarannya yang saya kira selalu melakukan sebuah kebijakan yang nyeleneh dan tidak masuk di akal. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.